طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibukukan oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah masuk ke dalam bab al-qanaati wal afaf wal iqtisad fil ma'isha, ya, bab tentang qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah tetapkan pada diri kita, walau kana qalil, meskipun itu sedikit, wal iqtisad fil ma'isha, ya, bersikap sederhana dalam kehidupan. Dan di mana kita sudah masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Taghlib, satu-satunya hadis yang akan dibawa oleh beliau hanya ini saja yang di kitab yang dalam hadis Riyadhus Shalihin. Setelah anda coba cari di dalam kitab Isti'ab fi Ma'rifati Sahabah punyanya Ibn Abdul Bar, nampaknya hanya satu hadis ini saja yang beliau miliki, ya. Alhamdulillah, minna sebuah keutamaan yang Allah berikan pada beliau. Siapa itu Amr bin Taghlib? Beliau adalah seorang sahabi dari Basrah yang beliau hijrah masuk Islam, hijrah bersama beberapa sahabat yang lainnya menyusul. Beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian beliau meninggal di zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan darinya diriwayat dari Amr bin Taghlib, Al-Hasan Al-Basri mengambil riwayat darinya. Al-Hasan Al-Basri mengambil riwayat darinya. Baik. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabbin faqassama. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan harta rampasan, aw sabbin atau tawanan. Sabbin ini wanita tawanan atau anak kecil tawanan dari kufar, orang-orang kafir. Faqassamah, kemudian Nabi pun membagikan harta rampasan tersebut dan tawanan-tawanan tersebut kepada beberapa orang. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan, kemudian Nabi memberikan harta rampasan tersebut kepada beberapa orang dan meninggalkan beberapa orang, maksudnya tidak diberi. Ada sebagian orang yang tidak diberikan ghanimah. Fabalaghahu anna alladziina taraka atabu, maka sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang tidak diberikan jatah ghanimah, mereka mengeluh, ya. Kenapa Rasul enggak ngasih saya? Kenapa Rasul tidak beri? Tapi ada hikmah di balik ini. Bagaimana bentuk hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara menimbang. Nah, ini penting bagi kita, ya, sebagai seorang pemimpin yang notabene punya basic agama Islam. Ini bisa menjadi poin yang perlu kita angkat nanti. Fahamidallah, maka Nabi bersyukur, alhamdulillah, dinotis, ya, dikritik. Summa asna alaih, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dikritik, bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Summa qal, kemudian Nabi pun maju ke atas mimbar dan berkata, amma ba'du, fa wallahi inni la'u'tir rajula wa ada'u rajula. Amma ba'du, sesungguhnya demi Allah aku memberikan seseorang dan meninggalkan seseorang. Maksudnya aku telah memberikan harta rampasan kepada seseorang dan membiarkan seseorang, maksudnya tidak memberikannya. Walladzi ada'u ahabbu ilayya minalladzi u'ti, kata Rasul, adapun orang yang tidak aku beri, aku lebih cintai daripada orang yang aku
beri. Jadi orang yang aku berikan kesulitan, tidak aku kasih bagian, justru aku lebih mencintainya daripada orang yang aku beri. Walakinni innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaz'i wal hala'. Akan tapi aku memberikan beberapa ghanimah ini kepada suatu kaum karena aku melihat pada orang tersebut ada kegelisahan, ada khawatir lapar, khawatir binasa, khawatir ini. Kenapa? Nanti kita bahas. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alahu Allah fi qulubihim minal ghina wal khair, dan aku biarkan kaum yang lain yang tidak mendapatkan ghanimah karena aku melihat pada dirinya, dalam hati mereka, minal ghina, dari rasa kecukupan, wal khair, dan kebaikan, maksudnya adalah iman, ada iman yang kokoh dalam hati mereka. Minhum Amr bin Taghlib, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah kata Amr bin Taghlib, fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulullah humrun ni'am. Bahwasanya ucapan Rasul ini membuat aku lebih cinta, lebih aku cintai daripada aku diberi humrun na'am, onta merah sekalipun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita akan bahas. Dari sini kita tahu bahwasanya ada dua kelompok. Yang satu, Rasulullah berikan perhatian dengan memberikan bagian jatah harta. Yang satu lagi Rasulullah biarkan. Tandanya di sini ada praktik dari Rasulullah SAW, yaitu ta'liful qulub, pelembutan hati. Siapa yang berhak untuk dilembutkan hatinya? Dari sini kita tahu orang-orang yang paling pantas dilembutkan hatinya ternyata adalah orang-orang yang dia imannya masih sedikit. Hadis Nabi SAW. Nanti kita akan compare. Bagaimana Rasulullah SAW melembutkan hati orang-orang yang kiranya ilmunya masih sedikit, imannya masih sedikit. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita beri banyak, kita perlu kita santuni agar mereka punya perhatian terhadap Islam, agar mereka tertarik dengan agama Islam. Makanya dikatakan mu'allafatul qulub, orang-orang yang hatinya perlu dilembutkan, karena masih khawatir tentang dunia, masih banyak ngeluh, rewel ya. Kalau kita masih rewel, banyak ngeluh, khawatir sana sini, maka Rasulullah berikan ketenangan agar hati mereka lembut. Adapun orang-orang yang dikiranya imannya kokoh dan kuat, maka Rasulullah biarkan. Inilah hikmah Nabi SAW. Bagaimana Nabi menimbang dari sudut keimanan, Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cara membimbing hambanya. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, "Idza aradallahu khairan ibtalah." Jikalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan uji. Dari sini kita harus paham betul-betul bahwasannya ketika seseorang punya iman dan ilmu yang kuat, resikonya akan ada benturan-benturan, akan ada kesulitan. Maka ini menjadi pelipur lara ya, buat teman-teman yang hijrah. Kadang suka merasakan kalau kok kita semakin tahu agama, semakin tahu Islam, semakin kok ujiannya makin banyak. Justru itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kok orang lain kok yang dia kadang suka apa? Suka banding-banding. Kok orang lain kalau dia ini kok hidupnya tenang-tenang saja, kok ininya enak-enak saja. Itulah bukannya Rasulullah pernah mengatakan, "Atarda an yakuna lahum mudunya wa lana al-akhirah." Ini hadis-hadis sebelumnya. Kalau kita ambil kesimpulannya, tidakkah kau ridha jikalau Allah berikan dunia kepada mereka dan akhirat kepada kita? Memang deritanya seperti itu. Dari sini dimana seperti itu. Maka dari sini menjadi poin, harusnya sadari betul-betul ketika antum yang sudah punya ilmu ternyata mendapati sikap semakin berilmunya seseorang, harusnya semakin siap untuk dinasihati lebih keras. Semakin berilmunya seseorang, semakin siap untuk dinasihati lebih keras. Sebagaimana Rasulullah SAW terkadang memiliki sikap berbeda di saat menghadapi
seseorang Arabi, Arab Badu yang buang air kecil di masjid, apa yang Rasulullah lakukan? Tampar? Enggak. Biarkan, tunaikan hajatnya. Mu'alafatul qulub. Kenapa? Arabi enggak punya ilmu, imannya masih sedikit. Tapi giran Abu Hurairah sekalinya salah, Rasulullah mukanya merah. Ini hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi teman-teman duat atau tidak, enggak perlu baper. Kita dalam dakwah tidak perlu baper. Dan inilah pentingnya peran ilmu. Dari sini kita paham bahwasanya semakin berilmunya seorang, semakin ada tugas yang harus diemban, yaitu melayani orang-orang yang belum Allah berikan kesempatan mendapatkan ilmu tersebut. Jadi semakin berilmu semakin melayani. Bukan semakin berilmu malah justru semakin dilayani. Ini yang jadi salah kaprah ya. Jangan sampai semakin berilmu semakin menuntut untuk dilayani. Kalau gitu semakin berilmu semakin perlu dilembutkan hatinya, mu'alafatul qulub. Tidak ya. Justru semakin berilmu semakin siap untuk dinasihati atau diingatkan, bahkan bisa jadi 2 kali lipat lebih keras. Ya, memang demikian. Agar hati kita terus lembut, agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin imannya masih sedikit atau ilmunya masih sedikit, mungkin perlu dibantu dari sisi mu'alafatul qulub. Maka dari sini kita bisa ambil poin bahwasanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hikmah yang begitu agung yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala pada masalah hadis tersebut. Dikatakan amma fid dunya fa innama taqawul 'atiyatu wal minahu ala hasabi siyasati dunyawiyah. Adapun di dunia, kalau pertimbangan kita terkait dunia, bahwasanya pemberian, seserahan dan pemberian itu sesuai dengan siasah dunyawiyah ya, secara siasat politik. Yang tinggi jabatannya dapat jatah lebih besar. Yang semakin banyak ilmunya semakin jatah makin banyak. Fakana yu'ti man yakhsha alaih, akan tapi Rasulullah berbeda. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti man yakhsha alaihi al-jaza'u wal hala'u law muni'. Akan tapi Rasulullah pertimbangannya berbeda. Justru Rasulullah memberikan jatah yang besar kepada orang-orang yang dikhawatirkan kalau dia tidak diberi, dia akan banyak ngeluh, rewel. Wa yamna'u man yathiqu bi sabrihi wa ihtimali wa qana'atihi bi thawabil akhirah. Nah, dan Rasulullah menahan memberi kepada orang-orang yang Rasulullah yakini mereka akan bersabar dan akan menerima konsekuensi tersebut dan berqanaah dan merasa cukup dengan mengharapkan pahala dari mengharapkan balasan akhirat. Kemudian dikatakan Ibnu Hajar, wa min fawaidil hadis istihlafu man yakhsha jazaihi aw yurja bi sababi i'ta'ihi ta'atan man yattabi'uhu wal i'tidar ila man dhanna dhannan wal amru bi khilafihi. Dari faedah dari hadis ini, pentingnya memberikan kelembutan kepada seseorang yang dikhawatirkan dirinya banyak mengeluh, dan au yurja bisababi i'ta'ihi, atau diharapkan disebabkan diberikannya ketaatan ya, untuk bisa taat pada orang yang memberinya, itu taat pada Rasul. Wal i'tidar ila man dhanna dhannan wal amru bi khilafihi. Jadi mana Nabi memohon i'tidar. Di sini kan memberikan i'tidar. Rasulullah berkhutbah memberikan klarifikasi kepada orang yang dikiranya lebih kuat imannya. Dari sini kita bisa paham bahwasanya muncullah qanaah, bahwasanya dalam fase hijrah ada ujian tersendiri. Ujian hijrah itu sama halnya seperti musibah-musibah yang lainnya. Bermula di awal dia akan rewel. Ngeluh, kenapa saya hijrah banyak. Tapi seiring bertambahnya keimanan dan ilmunya dia bertambah, dia akan masuk ke fase apa? As-sabr, sabar. Inilah nikmatnya kita belajar zuhud sebelumnya, belajar lapar, mengerti kehidupan sulit. Di sini agar menaikkan derajat kita yang tadinya dulunya banyak rewel pada kesabaran.
Karena tidak ada pilihan lagi kecuali hanya bersabar. Mau rewel gimana nggak akan merubah nasib. Dia akan bersabar. Setelah bersabar, dia melihat ada orang-orang yang lebih hebat darinya. Ternyata ada orang-orang yang jauh lebih sulit hidupnya. Dan dia mulai bisa melihat orang-orang yang berada di bawahnya. Mulailah muncul rasa apa? Qanaah, ridha atas apa yang Allah tetapkan. Ridha atas apa yang ternyata kita tidak begitu sulit-sulit amat sebenarnya. Mulailah muncul ridha atas apa yang ditetapkan. Puncak-puncaknya dia akan masuk ke fase selanjutnya, syukur. Syukur atas apa yang Allah berikan. Nanti dari syukurlah akan muncul amal-amal selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah memberi, bersedekah. Nanti dilanjutkan di bab-bab setelahnya. Maka penyusunan hadis tersebut bukan sembarangan. Kalau kita lihat bagaimana Nawawi, subhanallah, masya Allah, beliau menyusun hadis-hadis tersebut bukan sembarangan. Ada tujuan di balik itu semua. Maka penting bagi kita untuk mengkaji Riyadhus Shalihin dengan membuka hati kita lebih lebar-lebar agar membuat sikap kita berbeda. Yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya gerasak-gerusuk menjadi kalem, lebih diam. Makanya kan di antara tujuan kita belajar ilmu agama itu agar lebih banyak diam, agar menumbuhkan keimanan. Dan tanda iman seseorang itu semakin tinggi semakin banyak diam. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kebaikan. Kalau enggak bisa, diam. Maksudnya dari sini menunjukkan tingginya keiman seseorang, dia akan lebih banyak diam, berhati-hati. Bukan diam cuek dengan orang lain, bukan, tapi diam berhati-hati. Diamnya karena ilmu dan iman. Semoga hadis ini membuat kita semakin teringat ya, bahwasanya ujian-ujian Allah kepada kita tandanya Allah masih sayang pada kita, sehingga kita merasa qanaah, cukup dan ridha atas apa Allah tetapkan. Semoga Allah berikan keimanan kita yang jauh lebih tinggi lagi. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar terus bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Wallahu taala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.